Ramai soal Malaysia yang mendadak sarankan timnas Indonesia untuk juara Piala AFF sebelum bisa lolos ke Piala Dunia. Benarkah pemain timnas Indonesia menolak untuk bergabung bersama pemain di ASEAN All-Star untuk melawan MU? Ramai soal Nova Arianto yang akan menjadi pelatih di timnas Indonesia di SEA Games 2025. Jordi Cruyff temui Pep Guardiola menjelang laga timnas kontra timnas Cina dan juga Jepang di putaran ketiga. Peluang besar Elkan Bagot untuk kembali bergabung bersama timnas pada Juni mendatang kini sangat terbuka lebar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini diminta oleh Malaysia untuk terlebih dahulu menjadi juara di Piala AFF daripada lolos ke Piala Dunia 2026. Di mana saran itu disampaikan oleh salah satu warganet Malaysia dengan akun yang bernama Timnas Harimau Malaya Malaysia. Di mana-mana juara AFF dulu baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior saja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia 2026. Kamu mimpi, tulis akun tersebut di halaman Facebooknya. Saya yakin lawan Cina kalah, apalagi melawan Jepang. Akibatnya Indonesia gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lanjut akun tersebut. Ya, sebelumnya perlu diketahui juga bahwa menjadi juara di Piala AFF juga tidak menjamin sebuah negara berprestasi di level yang lebih tinggi. Contoh saja seperti Thailand yang tercatat sudah 7 kali juara Piala AFF namun terbukti kesulitan bersaing di level Asia saat ini. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja langkah timnas Thailand terhenti di babak kedua. Begitu juga dengan timnas Malaysia yang sangat bangga tentunya karena juga pernah juara Piala AFF 2010, di mana langkah timnas Malaysia terhenti di babak kedua setelah kalah bersaing dengan timnas Kyrgyzstan dan juga Oman. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia yang 6 kali finish sebagai runner up Piala AFF tersebut? Ya, sampai saat ini timnas Indonesia lah yang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, di mana hingga matchday ke-8 grup C putaran ketiga, skuad Garuda duduk di posisi keempat dengan 9 angka, unggul 3 poin dari timnas Bahrain dan juga timnas Cina. Jika sanggup finish di posisi keempat, maka timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana untuk lolos ke babak keempat timnas Indonesia hanya perlu menang atas timnas Cina sambil berharap di laga lain seperti timnas Bahrain meraih hasil imbang dari Arab Saudi. Back timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini memiliki kesempatan untuk dipermanenkan oleh Blackstone setelah dikabarkan kembali mengikuti sesi latihan. Ya, Elkan Bagot dari beberapa nama pemain timnas Indonesia yang abroad, Elkan Bagot menjadi salah satu yang terbaik di antaranya, di mana ia menjadi pilihan utama Steve Bruce di musim ini bersama Blackstone FC. Namun sayangnya cedera menjadi hal yang paling mengerikan bagi sang pemain. Ya, beruntungnya Elkan Bagot kini dikabarkan sudah kembali latihan bersama timnya, di mana salah satu media Inggris yaitu Blackstone Gazette mengabarkan jika Elkan Bagot kemungkinan besar akan dimainkan oleh sang pelatih pada Jumat mendatang. Pada Senin, klub mulai mempersiapkan untuk perjalanan Jumat. Setelah itu cuplikan video dan galeri dibagikan yang menunjukkan para pemain beraksi, termasuk di dalamnya Elkan Bagot yang dimana ia absen dalam beberapa pertandingan karena cedera, tulis media itu. Ya, hal ini merupakan waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Pasalnya saat ini sudah tersisa 5 pertandingan lagi bagi klubnya untuk mengincar 1 tiket ke babak playoff. Andaikan Elkan Bagot bisa membantu Blackstone untuk menyapu bersih laga tersisa, maka bukan tidak mungkin Blackstone akan melangkah ke babak playoff. Lalu hal itu juga akan membuka kesempatan bagi Elkan Bagot untuk dipermanenkan oleh Steve Bruce. Pasalnya kesempatan Elkan Bagot untuk tampil bersama Ipswich musim ini sangat kecil, sehingga pindah klub adalah opsi terbaik untuk mendapatkan menit bermain. Jika Elkan Bagot semisal sudah resmi dipermanenkan di Blackstone dan mendapatkan menit bermain, maka bukan tidak mungkin ia akan kembali membela timnas Indonesia. Terakhir kali Elkan Bagot bermain membela skuad Garuda adalah di Piala Asia 2023 yang lalu melawan timnas Australia. Agenda selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah di laga lanjutan grup C putaran ketiga melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang, di mana di saat itu juga musim tengah libur sehingga Patrick Clifford bisa memanggil Elkan Bagot.
PSSI diketahui belum menentukan sosok pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025, di mana Novarianto yang sedang naik daun pun dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat pelatih di ajang tersebut. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menggodok nama yang cocok, di mana PSSI ingin mempersiapkan maksimal mengingat status tim merah putih saat ini sebagai juara bertahan. Meskipun ada Gerald Van Boeck yang ditugaskan untuk melatih timnas U23, namun PSSI masih bisa memilih nama lain. Ada berbagai pertimbangan yang sedang dilakukan PSSI bagi timnas Indonesia di SEA Games 2025 mendatang. Yang untuk SEA Games masih kami review. Kami juga melihat prestasi Coach Nova harus dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, kata Erick Thohir. Ya, adapun Novarianto saat ini masih bertugas di timnas Indonesia U17. Jika tidak diganti pelatih lain, maka ia akan bertugas untuk memimpin skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 pada bulan November mendatang. Jarak antara Piala Dunia U17 dan SEA Games 2025 memang sangat mepet, di mana Piala Dunia U17 akan digelar pada 3 sampai 27 November, sedangkan SEA Games 2025 akan digelar pada 9 sampai 20 Desember. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI dan kami punya perhitungan yang kami kalkulasi. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagai exco. Kami review total, ujar Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia merupakan juara bertahan di cabang olahraga sepak bola SEA Games, di mana pada edisi sebelumnya timnas Indonesia menang 5-2 atas timnas Thailand di partai final. Para pemain timnas Indonesia kini diperkirakan akan menolak untuk bermain di laga ASEAN All-Star kontra Manchester United pada bulan Mei mendatang. Ya, diketahui Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah mengumumkan bahwa Malaysia akan menjadi salah satu negara yang disambangi oleh klub raksasa Inggris tersebut dalam tur pasca musimnya. Dalam hal ini, tim yang dipersatukan oleh AFF akan bermain dalam ASEAN All-Star di pertandingan melawan MU pada 28 Mei 2025 di Malaysia. Di sini, pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini dipilih sebagai pelatih untuk ASEAN All-Star. Dengan mengumpulkan pemain dari 12 anggota di bawah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, maka ASEAN All-Star akan mengumpulkan bakat terbaik dari Asia Tenggara tidak terkecuali dari Indonesia. Namun meski begitu, apakah para pemain timnas Indonesia akan mengambil bagian dalam skuad tersebut? Ya, tentu banyak yang berharap demikian, termasuk salah satu pengamat sepak bola Malaysia yang bahkan mengusulkan Jay Itzes untuk menjadi kapten di ASEAN All-Star. Bagi saya, dia adalah kapten ASEAN All-Star, kata pengamat sepak bola itu di kanal YouTube Astro Arena. Ya, ketangguhan dan kepemimpinan Jay Itzes memang dianggap pantas untuk membuatnya membela ASEAN All-Star. Namun meski begitu, sulit untuk melihat Jay Itzes menerima pinangan dari AFF. Hal itu mengingat laga terakhir Venezia adalah pada tanggal 25 Mei 2025. Hal itu hanya 3 hari sebelum laga ASEAN All-Star tersebut. Ya, selain itu sulit pula bagi Jay Itzes dan para pemain timnas Indonesia lainnya untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All-Star. Di mana hal itu mengingat ada 2 laga penting pada bulan Juninya untuk laga lanjutan putaran ketiga, di mana asuhan Patrick Kluivert akan menjemput timnas Cina dan juga Jepang pada 5 dan juga 10 Juni mendatang. Jadi para pemain timnas Indonesia terutama yang menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Patrick Kluivert diharapkan untuk tidak terlibat. Hal itu demi laga yang lebih bernilai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasihat teknis PSSI yaitu Jordi Cruyff kini temui Pep Guardiola menjelang laga tim merah putih kontra timnas Cina. Pertanyaannya, apa tujuan pertemuan tersebut? Ya, dalam hal ini menarik kita ulas. Ya, pertemuan Jordi Cruyff dengan Pep sendiri diketahui dalam unggahan di akun Instagramnya, di mana mereka bertemu di kota Manchester di Inggris. Dalam unggahannya, Jordi Cruyff berfoto bersama Guardiola. Wajah tersenyum pun terlihat jelas di raut wajah Jordi Cruyff. Dalam caption, Jordi Cruyff memberikan penjelasan soal pertemuannya dengan Guardiola, di mana ia ternyata baru saja menghabiskan waktu selama beberapa hari dengan sejumlah rekan setimnya. Jordi Cruyff pun menikmati momen pertemuan itu. Ia pun juga melemparkan pujian kepada Guardiola yang kini sukses besar sebagai pelatih sepak bola. Senang sekali bisa menghabiskan beberapa hari bersama mantan rekan setim saya, Pep Guardiola, tulis Jordi Cruyff. Ya, pertemuan itu pun langsung menjadi sorotan besar, di mana warganet tanah air ramai-ramai mengomentarinya karena takjub dengan unggahan itu. Akankah Pep Guardiola menjadi direktur teknik PSSI, tulis seorang warganet dalam kolom komentarnya. Keren, setelah pelatih Indonesia temannya bukan kaleng-kaleng, tulis warganet lainnya. Bang Jordi mau ngajak Pep ke timnas Indonesia, tulis warganet lainnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dan salam olahraga.